Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Tina dengan belajar ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, simak baik-baik ya. Kalian masih ingat apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang terjadi karena suatu negara memiliki produk yang lebih unggul dari negara lainnya. Hal itu terjadi akibat adanya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Contohnya, seperti Indonesia yang membeli beras dari Vietnam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena penghasilan beras Indonesia sekarang ini masih belum dapat mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang daerah-daerah di Indonesia yang memiliki keunggulan masing-masing. Mempunyai keunggulan di ekonomi dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan pengembangan pada pusat-pusat keunggulan ekonomi di seluruh Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia ada yang dikelola sendiri dan ada juga yang melibatkan investor asing. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia antara lain, yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara, dan yang ketiga adalah Batik Indonesia. PT Freeport Indonesia. Berikut adalah sejarah berdirinya PT Freeport di Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. PT Freeport ini beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Dan PT Freeport ini kegiatannya adalah menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Berikut ini adalah kontribusi dan peranan PT Freeport bagi Indonesia. Yang pertama adalah menyediakan lapangan kerja, kedua penanaman investasi, ketiga adalah pembelian barang dan jasa domestik, dan yang keempat adalah pembayaran pajak, dividen, dan royalti. Pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau PT MN. Berikut sejarah singkat perminyakan di Indonesia. Perusahaan tambang minyak negara atau PT MN. Kilang minyak atau oil refinery adalah salah satu industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia. Adapun produk-produk yang dihasilkan antara lain bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Berikut beberapa kilang minyak Indonesia yang dimiliki Pertamina. Silakan simak baik-baik ya. Kilang minyak yang pertama adalah Kilang Minyak Pangkalan Banten. Kilang minyak ini terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
dan dibangun oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1891 dan mulai beroperasi 1 Maret 1892 dengan kapasitas 2.400 barel per hari. Yang kedua, kilang Dumai atau Seipakni. Kilang ini terletak di Dumai, Provinsi Riau. Dioperasikan sejak tahun 1971, kilang minyak ini telah memberikan sumbangan nyata terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Dan kapasitas produksi mencapai 1.330.000 barel per hari. Yang ketiga, kilang Cilacap. Unit pengolahan kilang Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barel per hari. Selain itu, kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa, dan merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Selanjutnya, kilang minyak Balikpapan. Kilang minyak ini berada di Kalimantan Timur, tepatnya di tepi Teluk Balikpapan. Kilang minyak ini terdiri dari 2 unit kilang minyak yang dapat memproduksi sebanyak 260.000 barel per hari. Dan tugas kilang minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Yang kelima adalah kilang minyak Kasim. Kilang minyak ini beroperasi sejak tahun 1997 dan terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Kilang minyak ini memberikan kontribusi sekitar 15% dari total kebutuhan Malirja, yaitu Maluku dan Irian Jaya. Kilang BBM Kasim mengolah crude lokal, produk-produk daerah kepala burung Papua, yaitu crude Walio 60% dan crude Salawati 40%. Yang keenam adalah kilang minyak Balongan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina, yaitu dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Adapun bahan baku yang diolah di kilangan Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Kilang ini memproduksi premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina Dex, kerosin, LPG, dan propylen. Yang terakhir adalah kilang minyak Cepu. Kilang minyak ini berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tugas dari kilang minyak Cepu adalah menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. PT MN Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang. Pusat keunggulan ekonomi selanjutnya adalah batik Indonesia. Mengapa batik Indonesia bisa menjadi keunggulan ekonomi? Ayo kita bahas bersama. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batik tulis, 2. batik cap, dan yang ketiga adalah batik lukis.
Batik bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi karena pertama, batik bisa menjadi identitas dari suatu daerah atau negara. Dan yang kedua adalah batik dikenal dunia sebagai kain tenun yang indah sehingga memiliki nilai jual tinggi. Pusat kegiatan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun negatif. Berikut pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengaruh yang pertama adalah migrasi penduduk. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Pengaruh yang kedua adalah transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Dan untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana, jalan, bandara, pelabuhan kapal laut, dan pesawat. Pengaruh yang ketiga adalah lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculnya lembaga sosial ekonomi. Pengaruh yang keempat adalah pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan terampil. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri juga meningkat. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Demikian anak-anak, materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, tentunya dengan materi yang berbeda. Ingat, keberhasilanmu tergantung pada usahamu sendiri-sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.